Bayangkan, seseorang yang dipercaya mengelola uang rakyat justru menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, jalan rusak, sekolah terbengkalai, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan jutaan masyarakat menjadi korban. Itulah yang disebut korupsi. Namun, tahukah kamu? Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menghukum pelaku korupsi. Ada yang hanya dikenai denda, ada yang dipenjara seumur hidup, bahkan ada yang dapat dijatuhi hukuman mati. Mari kita lihat satu persatu. Singapura, negara kecil ini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Hukuman penjara memang tegas, tetapi yang membuat banyak orang berpikir dua kali untuk korupsi adalah penegakan hukum yang cepat, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum. Lalu ada Tiongkok. Negara ini memiliki salah satu hukuman paling berat bagi koruptor. Dalam kasus korupsi yang sangat besar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hukuman penjara seumur hidup lebih sering diterapkan, terutama disertai penyitaan seluruh aset hasil kejahatan. Di Jepang, pejabat yang terlibat korupsi tidak hanya menghadapi hukuman penjara dan denda. Mereka juga kehilangan kepercayaan publik, mengundurkan diri dari jabatan, dan seringkali karir politiknya berakhir. Korea Selatan juga terkenal tegas. Bahkan mantan presiden pernah diproses dan dipenjara karena kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Sementara itu, di Amerika Serikat, pelaku korupsi dapat menghadapi hukuman penjara federal, denda dalam jumlah besar, penyitaan aset, dan kewajiban membayar ganti rugi. Jawabannya ternyata bukan sekadar negara dengan hukuman paling berat. Banyak ahli berpendapat bahwa yang paling penting adalah kepastian hukum. Jika setiap pelaku yakin pasti akan tertangkap dan dihukum secara adil, keinginan untuk melakukan korupsi akan jauh berkurang. Itulah sebabnya negara-negara seperti Singapura, Denmark, Finlandia, dan Selandia baru mampu mempertahankan tingkat korupsi yang rendah. Bukan hanya karena hukumannya, tetapi juga karena pemerintahan yang transparan, pengawasan yang kuat, dan budaya integritas yang dibangun sejak lama. Pada akhirnya, korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Korupsi mencuri kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mencuri hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, dan mencuri masa depan sebuah bangsa. Karena itu, memberantas korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Bagaimana komentarmu? Tulis di kolom komentar.